Hai, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang BPD, Borderline Personality Disorder. Menurut American Psychiatric Association tahun 2013, Borderline Personality Disorder atau BPD adalah salah satu jenis gangguan kepribadian yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi, perilaku impulsif, merusak diri sendiri, dan hubungan interpersonal yang kacau. Kalian tahu tidak karakter Rap di film Wreck-It Ralph? Buat kalian yang belum tahu film Wreck-It Ralph, adalah film yang menceritakan tentang kehidupan Ralph sebagai karakter antagonis dalam film Fix It Felix. Ralph diceritakan mempunyai kesulitan dalam mengontrol emosi. Setiap kali Ralph sedang marah, ia akan menghancurkan dan merusak hal-hal di sekitarnya. Hal tersebut menunjukkan Ralph memiliki kepribadian yang emotionally unstable. Perilakunya tersebut sangat mirip dengan perilaku orang yang memiliki borderline personality disorder. Ralph memiliki perasaan yang sensitif terhadap penolakan. Penolakan yang ia alami akan merubah pandangan Ralph mengenai dirinya sendiri. Ralph merasa dirinya tidak berharga karena orang lain tidak mau berteman dengannya. Hal tersebut membuat Ralph menjadi sosok yang mudah cemas dan marah terhadap orang lain. Perilaku tersebut hampir sama dengan gejala penderita BPD, yaitu 1. Pasien dengan BPD memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap penolakan atau kritik. 2. Pada umumnya terdapat depresi, kecemasan berlebihan, kemarahan tidak pada tempatnya, dan penyalahgunaan obat-obatan. 3. Perilaku yang merusak diri sendiri, self-harm, dan bunuh diri. Mereka cenderung mudah sekali untuk mengalami depresi, kecemasan, dan rasa marah. Akibat perubahan emosi yang cukup sering, penderita BPD cenderung sering menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Penderita BPD mudah mengalami reaksi emosi yang intens dan sulit terkontrol, sama seperti Ralph yang menghancurkan kue perayaan anniversary game temannya. Penderita BPD sering juga berperilaku impulsif. Perilaku impulsif yang dimaksud yaitu perilaku yang dilakukan tanpa berpikir panjang. Contohnya, seperti Ralph yang karena ingin diterima dan diakui kalau dia nggak seburuk yang teman-temannya pikirkan, Ralph sampai pergi ke game lain yang menurutnya dia bisa mendapatkan penerimaan dengan memenangkan game tersebut. Padahal, hal tersebut sangat beresiko yang mengakibatkan game Felix It Junior dimatikan. Gangguan pemahaman identitas. Lalu, disosiasi, sulit berinteraksi normal dengan orang lain atau suatu kelompok. Tidak hanya berperilaku impulsif, penderita BPD juga sering mengalami kesulitan dalam mengenali ataupun memahami identitas diri mereka, sehingga sering merasa hampa. Contohnya seperti penderita BPD mungkin terlihat ramah dan bisa mengobrol dengan rekan kerjanya. Namun, ketika benar-benar dihadapkan dengan pekerjaan mereka, cenderung mengalami kesulitan karena mereka tidak memahami makna dari pekerjaan mereka. Hal ini menyebabkan penderita BPD mudah merasa terasingkan, sehingga dapat menimbulkan gangguan lain seperti kecemasan, depresi, dan ketergantungan atau dependen ke orang lain, seperti Ralph kepada Vanellope. Penyebab borderline personality disorder. Seperti kebanyakan gangguan mental, tidak ada faktor tunggal yang menjelaskan perkembangannya. Dan banyak faktor, seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial yang semuanya memiliki peran. Faktor biologis, menurut beberapa penelitian, riwayat gangguan kepribadian yang dimiliki oleh salah satu anggota keluarga kemungkinan dapat diwariskan melalui gen ke anggota keluarga lain. Faktor yang diwariskan menyumbangkan sekitar setengah dari variabilitas di hampir semua ciri yang telah dipelajari. Secara khusus, baik ketidakstabilan afektif dan impulsif memiliki komponen yang dapat diwariskan, dan penelitian yang melibatkan anak kembar telah menunjukkan bahwa BPD itu sendiri menunjukkan pengaruh genetik yang serupa. Juga, studi sejarah keluarga telah menemukan bahwa impulsif, gangguan seperti kepribadian antisosial, dan penyalahgunaan zat sangat umum di antara kerabat tingkat pertama pasien dengan BPD. Studi aktivitas neurotransmitter pusat telah menunjukkan bahwa sifat impulsif komponen utama BPD berhubungan dengan defisit dalam fungsi serotonergic sentral. Faktor psikologis dalam BPD
bisa mencolok tetapi tidak konsisten. BPD pertama kali muncul secara klinis pada masa remaja pada usia rata-rata 18 tahun. Meskipun banyak pasien yang menggambarkan kesulitan seperti disfungsi keluarga, serta suasana hati dan gejala impulsif yang kembali ke masa kanak-kanak, data longitudinal diperlukan untuk menentukan pengaruh yang tepat dari faktor risiko dini. Penelitian yang paling cermat telah menunjukkan bahwa 1/4 dari pasien dengan BPD menggambarkan pelecehan seksual dari seorang pengasuh dan bahwa sekitar 1/3 melaporkan bentuk-bentuk pelecehan yang parah. Namun, meskipun pelecehan anak jelas merupakan faktor risiko, itu tidak spesifik untuk BPD. Secara umum, peristiwa kehidupan yang merugikan tidak secara konsisten menjadi patogen dengan sendirinya, tetapi sebaliknya menghasilkan gejala sisa pada populasi yang rentan. Faktor sosial di BPD ditunjukkan oleh bukti tidak langsung. Sejauh ini, belum ada studi lintas budaya tentang BPD, meskipun gejala khas seperti upaya bunuh diri berulang kurang umum di masyarakat tradisional, di mana hanya ada sedikit perubahan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi terus meningkat di masyarakat modern dan dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat. Penelitian lain menunjukkan perubahan pada beberapa area di area otak, terutama yang berperan untuk mengatur sisi emosi, agresi, dan impulsif seseorang, dapat berkaitan dengan BPD. Selain itu, penurunan fungsi dari zat-zat kimia pada otak seperti serotonin juga dikaitkan dengan BPD. Serotonin berfungsi untuk mengendalikan suasana hati atau mood. Jika setelah melihat informasi tadi, kamu merasa bahwa diri kamu mengidap BPD, atau mungkin merasa ada orang di sekitarmu yang kira-kira mengidap BPD, stop dulu ya. Jangan sampai kamu melakukan self-diagnose. Jangan sampai kamu langsung mendiagnosis diri kamu atau orang di sekitar kamu sebagai pengidap BPD sebelum melakukan konsultasi dengan tenaga profesional seperti psikiater atau psikolog. Jika kamu merasa mengalami permasalahan klinis, sebaiknya kamu memeriksakan diri ke tenaga profesional. Karena jika kamu melakukan self-diagnose, ada kemungkinan kalau hal tersebut bisa saja salah. Ketika kamu salah mendiagnosis, efeknya akan sangat fatal dan tentu berbahaya. Misalnya seperti salah memberikan dosis obat yang bisa berakibat fatal sampai menjadi beban psikologi sendiri. Tapi jika kamu memang sudah didiagnosis mengidap BPD oleh tenaga profesional, sangat penting bagi kamu untuk bisa menerima diri kamu apa adanya. Tapi jangan jadikan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak memperbaiki diri. Karena ketika kamu sudah menerima diri kamu apa adanya, pasti akan lebih mudah untuk memperbaiki diri karena kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Pengobatan BPD, Borderline Personality Disorder. Setelah diagnosis BPD ditetapkan, sebaiknya pasien memberitahu hasil diagnosis pada keluarga, teman, atau orang yang dipercaya. Banyak gejala BPD mempengaruhi hubungan pasien dengan lingkungan sekitar, sehingga dengan melibatkan mereka dalam penanganan kondisi ini akan membuat pengobatan pasien berjalan lebih efektif. Terdapat beberapa jenis terapi psikoterapi yang bisa efektif dalam menangani kasus BPD. Di antaranya adalah yang pertama, Dialectical Behavior Therapy atau DBT. Terapi ini dilakukan melalui dialog dengan tujuan agar pasien dapat mengendalikan emosi, menerima tekanan, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Terapi ini dapat dilakukan sendiri atau di dalam sebuah grup konsultasi bersama seorang terapis. Yang kedua ada Mentalization Based Therapy atau MBT. Terapi ini menitik beratkan metode berpikir sebelum bereaksi. MBT membantu penderita BPD mengenali perasaan dan pikirannya sendiri dengan menciptakan perspektif alternatif dari situasi yang tengah dihadapi. Terapi ini dilakukan dalam jangka panjang, sekitar 18 bulan, dan diawali dengan rawat inap guna mengadakan sesi individu setiap hari. Yang ketiga ada skema fokus terapi
Terapi ini membantu penderita BPD mengenali kebutuhan yang tidak terpenuhi pada periode awal hidup yang dapat memicu pola perilaku hidup negatif. Terapi akan memfokuskan kepada usaha pemenuhan kebutuhan tersebut melalui cara yang lebih sehat agar terbangun pola perilaku hidup yang positif. Sama seperti terapi DBT, terapi ini dapat dilakukan secara perorangan maupun di dalam grup konsultasi. Lalu ada Transference Focused Psychotherapy, TFP, atau terapi psikodinamis. Terapi ini membantu penderita BPD mengenali kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang dapat memicu pola perilaku hidup negatif. Terapi akan memfokuskan kepada usaha pemenuhan kebutuhan tersebut melalui cara yang lebih sehat agar terbangun pola perilaku hidup yang positif. Sama seperti terapi DBT, terapi ini dapat dilakukan secara perorangan maupun di dalam grup konsultasi. Lalu ada General Psychiatric Management. Terapi ini membantu pemahaman terhadap masalah emosi yang terjadi dengan mempertimbangkan perasaan interpersonal. Terapi dapat dipadukan dengan pemberian obat, terapi kelompok, penyuluhan pada keluarga, atau bahkan perorangan. Pelatihan sistem untuk prediktabilitas emosional dan pemecahan masalah atau System Training for Emotional Predictability and Problem Solving atau STEPPS. Bagaimana jika ada orang di sekitar kamu yang mengidap BPD? Apa sih yang harus kamu lakukan? Hal yang perlu dilakukan yaitu jangan membuat pandangan negatif tentang diri mereka. Jangan jadikan mereka layaknya pengganggu dalam hidup kamu. Sebaliknya, kamu bisa membantu mereka dengan cara memberikan empati. Biarkan dia tahu kalau kamu adalah teman yang dapat diandalkan dan kamu mau mendengarkan cerita mereka secara aktif dan membuat mereka merasa didengar. Dan jika mereka belum pernah mengunjungi tenaga profesional, maka kamu bisa mengarahkan mereka untuk mengunjungi tenaga profesional. Kamu bisa ajak mereka untuk melakukan konseling bersama psikolog atau psikiater untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang mereka alami. Terakhir dari kami untuk orang-orang di luar sana yang telah didiagnosis mengidap BPD atau penyakit mental lainnya, it's okay if you have a mental health issue. Gak apa-apa kalau kamu punya permasalahan klinis. Karena apapun yang terjadi dengan diri kamu, kamu tetap berharga. Dan kami harap kamu bisa lebih menerima diri kamu apa adanya dan dapat terus berkembang untuk hidup yang seutuhnya. Sekian dan terima kasih.